Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nanda Evalistia, mahasiswi YIN Langsa, Prodi Ilmu Hadis semester 7 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saat ini saya sedang melaksanakan suatu kegiatan, yaitu kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial, atau disebut dengan KPM DR Medsos. KPM tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya KPM dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan. Namun, kali ini KPM dilaksanakan secara daring atau dilakukan di desa masing-masing. Seperti saya di desa saya sendiri, Desa Timbang Langsa. Mengapa KPM tahun ini dilakukan secara daring? Ya, dikarenakan wabah yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, masih belum usai. Maka dari itu, pemerintah setempat memberlakukan social distancing atau masyarakat menyebutnya dengan menjaga jarak. Karena untuk mencegah penyebaran penyakit menular, yaitu wabah virus COVID-19. Teman-teman, ini merupakan podcast pertama saya dan judul podcast saya kali ini adalah Ekonomi Bangkit Melalui Usaha Pabrik Tahu di Gampong Timbang Langsa. Gampong Timbang Langsa merupakan gampong yang terletak di pinggiran pusat kota Langsa dengan luas wilayah 1.397 hektar dan terdiri dari beberapa dusun, yaitu Dusun Nelayan, Dusun Pendidikan, Dusun Emplasmen, Dusun Sejahtera, dan Dusun Industri. Nah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu usaha UMKM di masyarakat Timbang Langsa yang paling terkenal, yaitu usaha pengolahan dengan bahan dasar kacang kedelai atau yang biasa dikenal dengan pabrik tahu. Industri kecil sebagai suatu bentuk kegiatan dalam dunia usaha dan sebagai salah satu bentuk ekonomi rakyat yang memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, serta berdampak pada peningkatan perekonomian nasional dengan tidak mengesampingkan demokrasi ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam proses industri ini, industri di pedesaan sangat diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah pada gilirannya dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya yaitu usaha pabrik tahu. Tahu merupakan salah satu makanan tradisional yang memiliki banyak khasiat. Selain rasanya enak, harganya pun juga murah dan nilai gizinya pun tinggi. Usaha pabrik tahu mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Gampong Timbang Langsa. Karena beberapa masyarakat Gampong Timbang Langsa lebih memilih membuka usaha sendiri, yaitu mengolah usaha kecil menengah pabrik tahu. Banyaknya pengusaha atau perusahaan tahu yang berkembang memberi dampak positif, yaitu mampu mencukupi permintaan pasar yang terus naik dari waktu ke waktu, dan juga membuka lapangan kerja bagi lingkungan sekitar pabrik, dan memperkecil angka pengangguran untuk para pemuda, dan juga membangkitkan perekonomian keluarga. Teman-teman tahu nggak, ternyata di Gampong Timbang Langsa terdapat 7 pabrik tahu loh. Yang mana di sini saya mengobservasi dari salah satu pengusaha pabrik tahu yang ada di Gampong Timbang Langsa, yaitu usaha pabrik tahu milik Ibu Suparmi. Menurut beliau, ternyata pabrik tahu ini telah berdiri sejak tahun 2005 sampai sekarang. Dan Ibu Suparmi ini, pemilik usaha tahu, telah memperkerjakan 5 orang karyawan. Dan untuk penghasilan perharinya bisa mencapai sekitar lebih kurang 2 juta rupiah.
Dan dari hasil penjualan tersebut, pengusaha tahu membayar upah karyawan dan juga mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahan tahu ini murni terbuat dari kedelai, tidak tercampur dengan formalin, boraks, dan bahan-bahan lainnya. Setelah diolah, tahu-tahu pun dipasarkan ke beberapa pedagang kecil yang ada di pasar kota Langsa. Adapun yang saya lihat, bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan tahu yaitu seperti kacang kedelai, air, wadah besar, dan alat pemberat untuk menekan tahu tersebut. Dan juga ada mesin penggiling tahu. Dan ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, kacang kedelai direndam selama sehari penuh. Yang kedua, kacang kedelai dikupas dan dicuci bersih. Yang ketiga, kacang kedelai ini digiling ataupun dihaluskan. Setelah itu ditambahkan air secukupnya untuk menggiling. Yang keempat, kalau mau menggunakan ampasnya, maka hasil gilingan tadi baru disaring dengan menggunakan kain kasa, peras, dan dipisahkan ampasnya. Sedangkan kalau tidak mau menggunakan ampasnya, setelah digiling langsung saring dan pisahkan airnya. Langkah yang kelima, masak air seperti susu kedelai yang sudah disaring tadi sampai mendidih. Dan jangan lupa kecilkan apinya. Langkah yang keenam, tambahkan cuka masak dan sesekali diaduk supaya tidak gosong. Setelah itu nanti bakal tahu akan menggumpal terpisah dengan airnya. Langkah yang ketujuh, siapkan wadah cetakan untuk tahunya yang bagian bawahnya berlubang supaya air bisa keluar. Langkah yang ke-8, kemudian bakal tahu tadi disaring dan dimasukkan ke dalam wadah. Lalu susun, rapikan dan tutup kasanya dan beri pemberat. Langkah yang ke-9 yaitu diamkan selama 15 menit. Dan kalau mau menghasilkan tahu yang padat, boleh lebih lama lagi mendiamkannya. Dan yang terakhir, tahu sudah siap dikonsumsi. Perlu teman-teman ketahui, adapun manfaat yang dihasilkan dari adanya industri tahu ini adalah yaitu dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan mampu memperoleh keuntungan materi baik dari hasil berjualan tahu. Selain itu, limbah industri berupa ampas tahu juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk makanan ternak, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan perawatan hewan ternak masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri, ada juga beberapa kendala yang dialami oleh para pengusaha tahu, yaitu seperti harga kacang kedelai yang melambung, maka hal itu akan berdampak pada pendapatan para pengusaha tahu. Terlebih lagi, beberapa tahun ini seluruh dunia termasuk di dalamnya negeri kita Indonesia sedang dilanda wabah virus COVID-19 dan itu juga yang mempengaruhi pengurangan permintaan dari pasar. Namun, semua itu tidak mengurangi rasa percaya diri para pengusaha maupun karyawan pabrik tahu, karena mereka selalu tegar dan semangat dalam menjalankan usahanya, walaupun di tengah pandemi ini. Nah, teman-teman, cukup sekian podcast dari saya. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan atau bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Tetap semangat dan selalu taati protokol kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.